membuat hidupku tak mengharapkan pada siapapun dan apapun. Engkaulah sumber pertolongan, memilikimu itu sudah cukup, membuat hidupku tak mengandalkan pada siapapun dan apapun. Engkaulah sumber jawaban, memilikimu itu sudah cukup, membuat hidupku tak mengandalkan pada siapapun dan apapun. Engkaulah sumber pertolongan, memilikimu itu sudah cukup, membuat hidupku tak mengandalkan pada siapapun dan apapun. Yesuslah sumber jawaban, memilikimu itu sudah cukup, membuat hidupku tak mengandalkan pada siapapun dan apapun. Yesuslah sumber jawaban, memilikimu itu sudah cukup, membuat hidupku tak mengandalkan pada siapapun dan apapun, membuat hidupku tak mengandalkan pada siapapun dan apapun. Engkaulah sumber pengharapan, memilikimu itu sudah cukup, membuat hidupku tak mengharapkan pada siapapun dan apapun. Bila ku ingat pengorbananmu bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Kau yang tak pernah membiarkanku sendiri, melingkupiku setiap hari. Darahmu telah tercurah bagiku, untuk menebusku dari maut. Lambungmu yang tertusuk sebagai tanda pengorbananmu atasku.
takut dan kegentaranku telah Kau ubahkan. Kini ku menjadi ciptaan yang baru. Rasa sakit yang ku alami saat ini tidaklah sebanding dengan salib yang Engkau pikul. Hinaan, cacian, dan kesakitan yang Kau alami tak pernah ulurkan niat-Mu untuk menyelamatkanku. Kini ku ingat kembali pengorbanan atasku. Tangan-Mu yang selalu memegangku erat supaya aku tak terjatuh. Satu pertanyaan yang sering terucap dari bibirku, mengapa Tuhan? Mengapa Engkau lakukan semuanya itu? Kau tak mendapatkan pujian, malah penderitaan. Tapi Kau selalu kuat menahannya. Mungkin bila ku rasakan penderitaan seperti-Mu, aku tidak akan sanggup. Sungguh ku bangga bisa mengenal juru selamat seperti-Mu. Pengorbanan-Mu yang selalu mengingatkanku untuk tidak berpaling dari-Mu. Remember you. Haleluya. Saya menyambut sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan. Dia mati bagi kita tapi dia bangkit bagi kita. Sebab dia hidup, ada hari esok untuk kita semua. Haleluya, haleluya. ada hari esok. Dan hari ini kita boleh merayakan kebangkitan Tuhan. Saya mengundang kita semua berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita boleh merayakan kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya! Kasih yang Kau berikan
karya terindah, karya termegah, tiada bandingannya. Oh dekat kasihmu, kau setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah, Maha mulia, kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, yang bernafas terus-menerus memuji-muji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita lebih dalam, bawa segenap hati kita, segenap jiwa kita, dan biarlah firman-Nya memberkati kita, mengurapi kita, mengubah kita, memperbaharui kita.
Lord, have your way. Lord, have your way in me. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik dalam hidup kami. Pada hari ini kami bersuka cita, kami bersyukur Tuhan Yesus. Karena Engkau telah mati dan pada hari ini Engkau bangkit. Ada kemenangan, ada kelepasan, ada pembebasan yang datangnya daripada Allah. Dan sebab itu kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Nasihati kami, tuntun kami, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari yang bersyukur dan percaya dengan sungguh oleh kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini adalah pagi yang sungguh sangat luar biasa. Karena kita memperingati ibadah di dalam ibadah Paskah, memperingati hari raya Paskah, di mana Allah telah bangkit. Kemenangan begitu hebat Allah berikan dalam kehidupan kita. Pada hari ini biarlah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sungguh-sungguh walaupun satu dengan yang lain kita di rumah. Tetapi saya percaya setiap kita pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, saya akan memberikan satu tema kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dalam ibadah Paskah, yaitu kebangkitannya, yaitu kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus Kristus menghidupkan siapa? Aku. Kita sama-sama katakan judul ini. 1, 2, 3. Kebangkitannya menghidupkan aku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yes, haleluya. Kebangkitan Yesus menghidupkan setiap kita, Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di rumah, dimanapun engkau berada, bahwa kebangkitan Yesus memberikan kemenangan besar, kelepasan besar, yang memberikan kehidupan, kebangkitan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan sama-sama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, kita akan lihat, Bapak Ibu, ketika Yesus mati, benar dia mati, dia disalibkan. Dan inilah yang kadang-kadang membuat kita, kematian membuat orang itu takut menghadapinya. Kalau kita melihat hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita dipertontonkan, kita diperhadapkan dalam situasi pandemi COVID-19. Sudah ribuan orang meninggal dunia. Kita diperhadapkan dengan orang-orang yang dekat dengan kita, mereka dipanggil pulang oleh Tuhan. Bahkan teman, rekan kerja, saudara kita juga kita melihat hal yang sama. Kita sedang memperlihatkan segala sesuatu yang begitu mengerikan, menakutkan. Dan kematian itu kadang-kadang membuat kita takut. Bapak Ibu, saya pun menghadapi hal yang sama pada waktu saya mengalami COVID-19. Seakan-akan kematian itu adalah akhir dari segala sesuatu. Tapi saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Ada satu pribadi yang luar biasa yang hari ini kita peringati, yaitu Yesus yang telah bangkit bagi kita. Tetapi kadang-kadang bahkan kita membuat kematian itu merupakan akhir dari setiap pengharapan. Orang yang tadinya berharap kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, mereka akhirnya begitu lemah, begitu susah hati. Apa yang diimpikan akhirnya seolah-olah semua itu sudah berakhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, lewat kematian banyak orang hari-hari ini tanpa terkecuali orang-orang yang percaya kepada Kristus pun takut kepada kematian. Terkadang mereka membuat orang hilang harapan tentang masa depan, sesuatu yang akan terjadi di balik kematian itu. Begitu mengerikan Bapak Ibu Saudara. Kematian bisa membuat orang hilang pegangan, harapan, dan bahkan iman percaya mereka, pengharapan mereka di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat hal ini, kita sungguh sangat miris.
Dan kita kadang-kadang diperhadapkan dengan hal yang sama. Tapi melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, kita rayakan hari ini kematian dan kebangkitannya begitu mengubah segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah, kita akan membaca Alkitab kita di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. 1 Petrus 1 ayat 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 4. Alkitab berkata, perhatikan ayat ini ayat yang akan kita baca berkali-kali di dalam perenungan firman Tuhan dalam ibadah Paskah pada pagi hari ini. Kita baca di rumah kita masing-masing. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yes, terpujilah, bersukacitalah, soraklah, haleluya, hosana bagi engkau, terpujilah engkau Yesus Kristus yang telah mati dan pada hari ini dibangkitkan sehingga setiap kita memperoleh kehidupan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan ini saya akan membagi dalam beberapa bagian dari firman Tuhan ini. Bapak Ibu lihat di tanda yang warna kuning, terpujilah Allah Bapa kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya, garis bawahi, yang karena rahmat-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam nama Yesus, ini bagian yang pertama yang perlu kita renungkan, bahwa kebangkitan Yesus menghidupkan aku. Menghidupkan dari apa Bapak Ibu Saudara? Ini kita lihat sama-sama. Ya. Ini yang pertama, menghidupkan dari apa? Hidup dalam rahmat-Nya yang besar. Jadi pada waktu Yesus bangkit, Dia memberikan rahmat yang besar. Sekali lagi, Dia memberikan rahmat-Nya yang besar. Dia memberikan anugerah-Nya yang besar. Dia memberikan kasih-Nya yang besar. Dia memberikan segala sesuatu yang hebat bagi Bapak Ibu Saudara. Sebab itu bersukacitalah, selayaknya engkau hari ini bersukacita. Memang ada persoalan, memang ada pandemi yang belum berakhir. Tapi saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara, rahmat dari Allah Bapa di surga tetap mengalir begitu besar di antara kita semua. Karena Dia sudah bangkit. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan lihat sama-sama. Pada bagian berikutnya saya tuliskan di sini, kebangkitan Yesus menghidupkan kita. Pulangnya nggak malam. Dalam rahmat Allah yang besar. Kebangkitan Yesus menghidupkan kita dalam rahmat Allah yang besar. Sebab itu kita perlu bersukacita pada pagi hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba kita renungkan, rahmat itu apa sih sebenarnya Bu Anita? Rahmat itu adalah belas kasihan yang kita peroleh daripada Tuhan. Rahmat itu adalah kebaikan Allah yang kita dapatkan dari Dia. Rahmat itu adalah karunia yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, yang bisa diberikan oleh Allah saja. Maka Dia bangkit bagi setiap kita untuk kita memperoleh anugerah Allah, untuk kita memperoleh keuntungan di dalam kebangkitannya, untuk kita memperoleh kenikmatan di dalam kebangkitannya, untuk kita memperoleh hadiah di dalam kebangkitannya. Sesuatu yang tidak terduga, Dia datang menebus Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus. Itu satu sukacita yang hari ini kita rayakan. Oh, ada kegembiraan yang besar di antara kita. Memang manusia tidak hidup lagi terbelenggu oleh dosa, karena engkau Bapak Ibu saya sudah percaya bahwa kebangkitannya menghidupkan kita. Maka kita tidak terbelenggu karena kita menikmati segala kebaikan Tuhan. Kita tidak hidup di bawah kutuk, kita hidup tidak di bawah dosa, kita tidak hidup di bawah maut, sebab semuanya itu telah dipakukan di atas kayu salib. Sebab semuanya itu telah ditebusnya bagi saudara dan saya.
Manusia dikembalikan kepada rencana Allah segambar, serupa dengan Allah. Dan itu yang Allah inginkan. Itulah kesungguhan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Maka dia datang pada hari ini dan dia bangkit untuk Bapak Ibu Saudara menjadi serupa dengan dia. Dalam Matius 6 ayat 19, Bapak Ibu boleh bisa baca di rumah, tetapi saya memberikan suatu statement bagi setiap kita. Tidak seorang pun bisa menahan rahmat yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Tidak ada seorang pun. Maka dia berinisiatif datang bukan karena kita, tetapi karena kasih-Nya yang besar, kuasa-Nya yang besar, kemampuan yang luar biasa, dan anugerah-Nya yang besar, berkat-Nya yang besar, yang tidak bisa ditahan dan Allah berikan bagi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat hari ini kita bersusah-susah payah, kok begitu sulit hidup ini. Kalau rahmat, anugerah Allah belum diberikan kepada kita, maka kita susah. Begitu juga tidak seorang pun dapat melepaskan apa saja yang ditahan oleh Allah. Maka bersyukurlah. Pada hari ini rahmat Allah tercurah bagi Bapak Ibu Saudara. Maka bersyukurlah, berkat Allah tercurah bagi Bapak Ibu Saudara. Dia tidak tahan-tahan, dia berikan begitu berlimpah-limpah. Karena dia mengasihi Bapak Ibu Saudara. Dia tidak menahan. Dia berikan begitu berlimpah. Maka bersyukurlah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Lukas 1 ayat 50 dan 54, dan rahmat-Nya Tuhan turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Bagaimana wanita saya menerima rahmat daripada Tuhan yang besar itu? Takut akan Tuhan. Ia menolong orang Israel hamba-Nya karena ia mengingat apa? Rahmat-Nya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, maka rahmat Allah berlimpah dalam hidup. Ratapan 3 ayat 23, selalu dalam pujian, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi, besar setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, berlimpah-limpah, dan itu berlaku bagi Bapak Ibu Saudara yang hari ini percaya dan mengaminkan bahwa Dia, Yesus Kristus, telah mati dan telah bangkit pada hari ini. Haleluya. Mari kita dengan penuh ucapan syukur di dalam hati Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, engkau bersyukur kepada Tuhan. Yes. Ini pada bagian yang kedua dari ayat yang sama Bapak Ibu Saudara. Ya, saya tanda kuning di situ artinya ini bagian kedua. Tadi kita sudah menjelaskan bahwa karena kebangkitan Yesus memberikan kehidupan supaya kita hidup dalam rahmat-Nya yang bukan biasa, yang bukan seperti yang kita pikirkan, tetapi Alkitab berkata dalam rahmat-Nya yang besar. Segala sesuatu yang besar kita bersuka cita. Tetapi pada bagian kedua ini, rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Perhatikan ayat ini. Perhatikan kalimat ini, telah melahirkan kita kembali. Bukankah saya sudah dilahirkan, Bu Anita? Kok di sini Alkitab katakan dilahirkan kembali? Ini yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, inilah yang kedua. Kebangkitan Yesus Kristus dan Dia melepaskan kita, membebaskan kita supaya kita tidak terbelenggu dalam dosa dan dalam kutuk, supaya Bapak Ibu Saudara diberikan kesempatan kedua untuk lebih sungguh-sungguh lagi berharap kepada Tuhan. Untuk lebih sungguh-sungguh lagi berbalik kepada Tuhan. Engkau suami-suami sungguh-sungguhlah mengasihi istri karena Tuhan memberikan kesempatan kedua. Hai istri-istri, kasih dan hormatilah suamimu. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kesempatan kedua. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Genapilah firman Tuhan. Ketika engkau menghormati orang Tuhan, maka engkau di umurmu panjang. Engkau diberkati di bumi. Allah memberikan kesempatan kedua. Bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan ini, setiap kita diberikan kesempatan kedua untuk menghargai anugerah rahmat Allah yang besar. Perhatikan dalam Markus 16 ayat 7. Tetapi sekarang katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus yang mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia seperti yang dikatakannya kepada kamu. Pada waktu Yesus bangkit,
Dia berpesan, sekarang katakan kepada murid-muridku bahwa aku telah bangkit. Tetapi ada satu nama yang disebutkan. Siapa dia? Siapa? Petrus. Mengapa dia disebut oleh Tuhan? Mengapa dia dikatakan secara jelas di situ? Katakan bukan hanya murid-muridnya. Bukankah Petrus juga salah satu muridnya? Harusnya Petrus juga termasuk dalam murid-muridnya. Tetapi nama itu diberikan satu kalimat lagi kepada Petrus. Kenapa? Pada waktu Petrus menyangkal Tuhan Yesus, hatinya begitu sedih. Dia takut. Dia tahu dia berdosa. Tapi Tuhan katakan kepada Petrus. Kenapa? Allah, Yesus memberikan kesempatan kedua kepada Petrus untuk kembali percaya, untuk kembali melayani, untuk kembali berseru kepada Tuhan, untuk kembali sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi. Dan hari ini pun Tuhan menyebut namamu, Anita. Engkau harus bersungguh-sungguh. Tuhan juga menyebut namamu, Ina. Mengapa Tuhan? Engkau harus lebih bersungguh-sungguh. Tuhan menyebut nama Badiki. Tuhan menyebut namamu supaya engkau lebih bersungguh-sungguh. Karena namamu ada di hati Tuhan. Dan kebangkitannya Ia berikan kepada setiap engkau. Masing-masing pribadi. Seperti Petrus Tuhan menyebut namanya. Tuhan juga menyebut namamu. Supaya setiap kita mengalami kesempatan kedua ini berubah. Dalam nama Tuhan Yesus. Sesuatu pasti terjadi. Kebangkitan Yesus memberikan kesempatan untuk kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin selama ini kita biasa-biasa saja, setengah-setengah bekerja melayani. Kita hanya biasa-biasa saja. Tapi dengan kesempatan ini, kebangkitan Yesus, Tuhan memberikan kesempatan supaya engkau berbuat jauh lebih baik daripada hari-hari kemarin, Bapak Ibu Saudara. Lakukan segala sesuatu, Alkitab berkata, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap jiwa. Sungguh-sungguh. Maka bersungguh-sungguhlah di kesempatan yang baru di pagi hari ini. Kebangkitan Yesus menghidupkan kita untuk kita hidup di dalam kesempatan yang kedua. Kita mengerti apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Supaya orientasi kita, pusat perhatian kita bukan lagi untuk kita, lagi untuk dunia ini, tetapi untuk Tuhan saja. Itu apa, Bapak Ibu Saudara? Melayani Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Di hari Paskah ini, Tuhan memberikan kepada Bapak Ibu Saudara kesempatan yang kedua untuk lebih bersungguh-sungguh di dalam kehidupan. Apapun yang terjadi hari ini, kita tahu begitu susah. Untuk sungguh-sungguh itu begitu susah. Ada alasan-alasan supaya kita tidak bisa berbuat sungguh-sungguh. Ya, Bapak Gembala maklumlah. Ya, bos saya maklumlah. Ya, pemimpin saya maklum. Ya, suami saya harus maklum. Istri saya harus maklum. Ya, anak-anak harus maklum. Demikian anak-anak berkata, ya Papa Mama harus maklum. Situasi seperti ini. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, semakin sungguh-sungguh. Justru dalam situasi seperti itulah Tuhan mau Bapak Ibu Saudara dan saya dalam situasi ini semakin sungguh-sungguh. Beberapa hamba Tuhan berkata ini adalah saat-saat penampian. Orang yang sungguh-sungguhlah yang sedang ditampi. Tapi orang yang tidak sungguh-sungguh akan keluar dari jalurnya Tuhan. Maka bersungguh-sungguhlah pada hari ini. Albert Einstein, seorang ahli fisika dari Jerman, Amerika Serikat, berkata begini, dia saja berkata begini, di tengah kesulitan kita, hari ini, di tengah kesulitan kita, ternyata ada kesempatan. Dan Tuhan memberikan kesempatan. Di tengah-tengah situasi yang sulit, pandemi ini, Tuhan memberikan kesempatan engkau, supaya lebih sungguh-sungguh. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, segenap kekuatan. Dan William Shakespeare berkata, orang yang mencari kesempatan namun ia tidak mengambilnya, saat kesempatan itu menghampirinya, ia tidak akan menemukan kesempatan itu lagi. Perhatikan, Yesus telah mati bagi Bapak Ibu Saudara. Dia telah memberikan rahmat yang besar. Tapi kalau engkau lalukan begitu saja, maka itu tidak akan diberikan lagi kepada Bapak Ibu Saudara.
Kalau kita ya Bapak Ibu Saudara, kita saja yang masih manusia dalam hidup di dalam segala sesuatu yang kita sedang kejar hari ini, minta kekuatan Tuhan supaya kita bisa melakukan apa saja. Kalau 1-2 orang kita beri kesempatan untuk membuat sesuatu yang terbaik, tapi tidak dilakukan, saya rasa kita juga mikir kembali untuk memberikan kesempatan berikutnya. Lebih baik kepada orang yang sederhana kita berikan, tapi dia kerja dengan maksimal. Tapi orang yang sudah bisa segala sesuatu, tapi tidak bisa dipercaya dengan kesempatan yang baru. Padahal setiap kesempatan Tuhan ingin menaikkan level kita. Pada setiap kesempatan Tuhan ingin meningkatkan kualitas hidup kita. Maka dengar baik-baik. Sungguh-sungguhlah supaya kesempatan itu tidak lalu begitu saja. Kalau hari ini Tuhan memberikan kesempatan engkau bertobat dengan sungguh, Tuhan berikan kesempatan, ambil kesempatan itu, lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang sama. 1 Petrus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah Bapa kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Yes! Yang tadinya kita rasa-rasanya tidak ada harapan, tidak ada sesuatu jalan terbuka, tetapi lewat kebangkitan Yesus Kristus, Dia menghidupkan kita dalam pengharapan yang baru. Bukan pengharapan yang biasa kita berkata kepada hidup yang penuh. Artinya total. Tidak biasa. Penuh dengan pengharapan. Ini bagian yang ketiga. Hidup dalam pengharapan yang baru. Kebangkitan Yesus Kristus membuat kita hidup di dalam pengharapan yang baru. Orang lain boleh berjanji segala sesuatu itu janji-janji biasa, harapan-harapan kadang-kadang palsu. Tetapi hari ini kebangkitan Yesus, Dia membuktikan bahwa ada harapan di dalam kebangkitan Yesus. Maka bersukacitalah karena pengharapan di dalam Allah adalah pengharapan yang baru yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Sebab dalam pengharapan, ada apa Bapak Ibu Saudara? Dalam pengharapan kepada Tuhan ada apa? Ada apa? Ada sukacita. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Karena ada sukacita. Waktu Bapak Ibu Saudara, Abraham dijanjikan oleh Tuhan bahwa ia akan memiliki keturunan, tapi begitu lama, bertahun-tahun, puluhan tahun menunggu, tapi Tuhan tidak memberikan pada keturunannya. Harapannya mulai pupus, keyakinannya mulai memudar. Tuhan berkata, Abraham, Tuhan panggil Abraham untuk keluar dari rumahnya, keluar dari kemahnya. Tuhan berkata, pandang ke atas langit. Ketika Abraham menengadah ke langit, dia berkata, apa yang kau lihat? Allah berkata, apa yang kau lihat? Bintang-bintang. Demikian aku akan memberikan keturunanmu seperti bintang-bintang di langit. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau melihat Tuhan, engkau tidak melihat situasi. Abraham tidak memiliki anak, tidak memiliki keturunan, sedangkan yang lain punya. Dia seorang yang diberkati Tuhan dengan begitu banyak kekayaan, tapi tidak punya keturunan. Dia melihat sekeliling akan stres. Tetapi Tuhan berkata, pandang ke atas. Langit menceritakan segala kemuliaan. Yes! Ketika kita memandang langit, begitu indahnya bintang. Maka Tuhan berkata kepada setiap kita, demikian juga. Ketika engkau berharap kepada Tuhan, pasti ada sukacita. Ada damai sejahtera yang Allah berikan dalam hidup kita hari-hari ini. Kita butuh sukacita. Kita perlu energi yang baru. Kita beri semangat yang baru. Kita perlu sukacita. Kita perlu damai sejahtera yang bukan dari dunia ini. Karena dunia ini tidak menjanjikan apa-apa. Tetapi Allah menjanjikan sukacita, damai dan sejahtera, serta kekuatan yang Allah berikan lewat pertolongan Roh Kudus. Yang sebentar lagi kita akan merayakan Tuhan mencurahkan Roh Kudus hari Pentakosta. Sebab dalam pengharapan Allah ada sukacita, damai sejahtera, dan ada kekuatan baru. Robert S. Speer berkata, pegangan hidup saya adalah berjagalah untuk hal yang terburuk. Segala sesuatu memang terjadi tanpa diduga-duga. Tapi dia berkata berharap akan hal yang terbaik
Dan terimalah apapun yang datang. Ketika kita mengharapkan sesuatu daripada Tuhan, pasti sesuatu yang terbaik Allah berikan. Apapun yang Tuhan berikan, harusnya kita berkata, ku bersyukur Bapa. Tuhan berikan segala sesuatu situasi yang ada hari ini. Ku bersyukur Tuhan. Hanya ucapan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Stephen Hawking berkata begini, andaikan harapan seseorang diturunkan, tadi begitu luar biasa, percaya diri begitu tinggi, tetapi kadang-kadang situasi menurunkan harapan kita di bawah titik nol. Orang akan benar-benar menghargai semua yang dia miliki saat ini. Kalau Tuhan memberikan rahmat-Nya yang besar, kesempatan kedua bagi kita, maka hargailah. Jangan sampai kita dalam situasi yang begitu sulit baru kita tahu, Tuhan ampuni saya tidak menghargai kesempatan. Kalau Tuhan memberikan engkau kesempatan tubuh yang sehat untuk melayani Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan masih memberikan istri, suami, anak-anak di hadapan Bapak Ibu Saudara, istri Bapak Ibu Saudara, maka hargai, kasih mereka. Karena ada satu titik kita tidak bisa melakukan apa-apa hari ini. Jadikan kesempatan ini engkau sungguh-sungguh ambil, tangkap kebenaran firman Tuhan ini, supaya setiap kita melakukan dengan hati yang bersungguh-sungguh, karena ada penghargaan dari kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Pegang harapan itu, sebab harapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, kita berdosa, kita sangat punya kekurangan terbatas. Kristus telah mati untuk kita, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang bejat, orang-orang yang berdosa pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Maka bersukacitalah di dalam pengharapan yang Allah berikan. Sekarang yang terakhir, bagian yang keempat. 1 Petrus 1 ayat 3-4. Bapak Ibu Saudara perhatikan dari bagian warna kuning yang saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Pertama tadi kita sudah, yang pertama kehidupan yang Allah berikan kepada kita dalam kebangkitannya adalah karena rahmat-Nya yang besar. Kedua, karena apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan memberikan hidup kita dalam kesempatan kedua. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan kita yang ketiga adalah pengharapan. Pengharapan yang baru dalam kehidupan kita. Dan sekarang yang keempat, yang terakhir. Selalu banyak kali dalam khotbah saya tidak meninggalkan bagian penting ini. Coba kalau Bapak Ibu perhatikan, ini yang menjadi ujung dari kehidupan kita. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Bagi kamu yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan inilah bagian keempat yang bisa menjadi milik Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau hidup sungguh-sungguh, berharap sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara hidup dalam kesempatan yang sungguh-sungguh, melakukan kebaikan di dalam kehidupanmu, dan engkau menghargai rahmat yang besar Tuhan berikan, maka hidupmu ada dalam kekekalan selama-lamanya. Ini sebenarnya ujung dari kehidupan kita. Mau kemana sih kita? Kita tidak mungkin hidup dalam dunia ini selama-lamanya. Maka kita harus mempersiapkan hidup kita untuk menyambut kekekalan yang Tuhan akan berikan. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Yesus memperhatikan dan Yesus memperhitungkan segala sesuatu yang kita lakukan selama kita di bumi. Apakah engkau menghargai rahmat yang Allah berikan dalam hidupmu yang begitu besar? Dan Allah mengulang kembali di kesempatan kedua ini. Apa engkau mengasihi aku sungguh-sungguh? Apakah engkau menghargai aku sungguh-sungguh? Apakah aku ada dalam hidupmu? Allah mempertanyakan. Dan apakah dalam situasi genting, dalam situasi yang tidak menentu, apakah engkau tetap berharap kepadaku? Tuhan sedang mempertanyakan ini. Supaya pada ujung kehidupanmu, engkau menyadari bahwa ada kekekalan yang menanti. Bahwa Allah berkata, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyiapkan rumah tempat bagi kita. Di rumah Bapa ada banyak tempat. Tentunya Bapak Ibu Saudara, harusnya salah satu adalah bagian kita.
Dan persiapan itu dimulai pada waktu Tuhan berikan kesempatan. Di hari ini, di kebangkitan Yesus Kristus, di hari raya Paskah ini, jadilah engkau mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Kebangkitan Yesus menganugerahkan apa? Untuk kita menerima harta yang sesungguhnya. Harta di dalam dunia ini bisa berlalu begitu saja. Bapak Ibu Saudara, yang lagi viral sekarang, rumah gedung yang begitu besar, yang hebat, luar biasa. Ternyata ketika tuan rumahnya datang, mulai dari ubinnya, kosen-kosennya, langit-langitnya yang penuh dengan lampu-lampu yang hias yang bagus, semua dicongkel di bawah habis. Itulah harta dunia tidak bisa kita pegang selama-lamanya. Tetapi Tuhan berkata, lihat, kebangkitanku menjanjikan harta yang sesungguhnya, yaitu sorga yang mulia. Engkau tidak lagi bersama-sama dengan kesedihan, duka cita, tetapi engkau bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya rindu setiap kita pada hari ini mempercayai segala sesuatu yang Allah anugerahkan dalam hidup kita. Kebangkitannya menghidupkan kita, menghidupkan aku. Katakan, kebangkitan Tuhan menghidupkan aku. Hidup dalam rahmat-Nya yang besar, hidup dalam kesempatan kedua, hidup dalam pengharapan yang baru, juga hidup di dalam kekekalan. Bukan hanya hari ini, tapi untuk selama-lamanya. Kiranya kita sekalian diberkati dengan firman Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepada Bapa yang baik di surga, yang selalu menganugerahkan yang terbaik. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat tangan bersama-sama. Ini tangan kami, ini ucapan syukur kami, ini rasa terima kasih kami kepadamu. Kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang baik, selalu memberikan rahmat-Nya yang besar lewat kebangkitan yang kami memperingati hari ini. Engkau Allah yang baik, selalu memberikan kami kesempatan kedua. Tuhan tolong kami supaya kami melakukan selalu yang terbaik. Tuhan, kami mengucap syukur lewat kebangkitan-Mu. Engkau memberikan kami hidup dalam pengharapan yang baru. Hidup di dalam Tuhan yang kami percayai. Janji-janjinya bukan hanya untuk di dalam dunia, tetapi janjinya sampai kepada kekekalan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami menerima segala berkat. Kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat Paskah. Selamat menikmati berkat-berkat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah lewat kebangkitan Tuhan Yesus, kita betul-betul melimpah dengan rahmat anugerah Allah itu dalam hidup kita. Dengan kebangkitan Kristus kita dilahirkan kembali. Yaitu kita sudah lahir, terus dilahirkan. Ada kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Dan uniknya bahwa kebangkitan Kristus memberi pengharapan. Orang yang sudah meninggal akan bangkit kembali. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan kita tahu persis saudara-saudara, di dalam semua itu kita tertuju kepada sorga yang mulia, di mana Tuhan menyediakan segala berkat-berkat yang luar biasa. Katakan amin. Ya, selamat hari Paskah. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama, berdoa syafaat, lalu menutup di dalam doa kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan Yesus bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, satu hal yang kami minta, singkapkan kejahatan bangsa ini. Semua bongkar Tuhan, segala kejahatan bangsa kami. Baik orang-orang yang besar yang bersembunyi di balik kejahatan bangsa kami ini, Tuhan singkapkan. Tuhan, Engkau juga menyingkapkan dan membongkar para teroris yang ada di Indonesia. Dalam nama Yesus, kami berterima kasih Tuhan Yesus bahwa bagian dari organisasi-organisasi radikal sudah dibubarkan. Tetapi akarnya masih banyak. Tuhan, Engkau singkapkan,
Berkati ya Bapa, dan pimpin Tuhan Yesus Densus 88, Polri Tuhan Yesus, TNI ya Bapa, dan seluruh bidang keamanan dan bidang hukum Tuhan, serta bagian dari Mahkamah Agama diberi keberanian untuk memutuskan dengan benar seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam nama Yesus, berkati Indonesia, juga berkati dengan keselamatan, dan berkati mereka Tuhan Yesus dengan kebaikan Kristus. Engkau juga memberkati Presiden kami, Pak Joko Widodo ya Bapak, bersama dengan seluruh timnya Tuhan, untuk kasus COVID-19 bisa ditangani lewat vaksin. Tuhan tolong ya Bapak, berikan tenaga medis dengan hikmat anugerah Allah, supaya vaksin bisa lancar di seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan juga gereja Tuhan ya Bapak di GBI Kasih. Tuhan, kami tahu tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami minta gereja Betel Indonesia GBI Kasih dipimpin oleh Engkau Tuhan. Dipimpin oleh Engkau supaya menikmati rahmat-Mu. Dipimpin oleh Engkau supaya menikmati kelahiran baru, kesempatan yang Kau beri. Kesempatan yang kedua, Engkau memberikan rahmat-Mu yang besar. Engkau memberikan pengharapan-Mu yang besar atas Gereja Betel Indonesia GBI Kasih Tuhan. Bahkan Engkau memberikan ya Bapak dan menyediakan kekekalan surga yang mulia dengan berbagai hal-hal yang tidak binasa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami berdoa khusus bagi beberapa keluarga kami yang sakit. Kami berterima kasih bahwa Ibu Komala terus-menerus gembala senior kami. Engkau pulihkan semakin hari, semakin pulih, semakin sehat. Terima kasih Tuhan. Juga keluarga-keluarganya Tuhan Engkau berkati. Tuhan Engkau berkati anak, cucu, dan menantunya di dalam nama Yesus. Tuhan berkati keluarga Ibu Komala dengan anugerah dan kesehatan sempurna daripada-Mu. Berkati Tuhan, kami mengucap syukur juga buat Pak Hanafi yang terus-menerus Tuhan pulihkan dan sehatkan. Juga Pak Stefanus Wang yang Tuhan terus-menerus pulihkan dan sehatkan. Terima kasih Tuhan. Juga kami bersyukur buat Ciana yang Tuhan pulihkan terus makin hari. Tuhan Engkau juga memulihkan ya Bapak mamanya Cilili Cianti. Terus-menerus Tuhan pulihkan. Pak Jeffrey Tuhan terus menerus pulihkan ya Bapak. Engkau juga sudah memulihkan Tuhan Oma Gin, Oma Dadang, Oma Sri. Tuhan semua Engkau sudah terus menerus pulihkan. Bahkan beberapa keluarga-keluarga kami anggota Gereja Betel Indonesia Jemaat Kasih ini, Tuhan sudah pulihkan. Kami berpengharapan di dalam Engkau bahwa Yesus dapat mengubah segala sesuatu. Dan Engkau ya Bapa memberikan kuasa lewat perkataan kami hari ini. Engkau mengubah perkataan kami dan kami percaya lewat perkataan kami. Mulai hari ini kami akan menikmati rahmat-rahmat Allah. Mulai hari ini kami menikmati pengharapan dari Allah. Mulai hari ini kami menikmati ya Bapak kelahiran baru. Serta proses yang terus-menerus diberi kesempatan untuk mengasihi Allah. Dan terus-menerus kami menikmati hal-hal yang baru. Yang tidak fana, melainkan hal-hal yang kekal. Pusatkan hati dan pikiran kami untuk terarah kepada surga. Hari ini Tuhan, kami menikmati hari Paskah, di mana Kristus telah menang atas maut, telah menang atas kuasa kegelapan, telah menang atas penyakit, telah menang atas kelemahan, telah menang atas kuasa setan, telah menang atas kuasa dosa. Kami bersyukur, Engkau sudah menang dan mengalahkan maut. Engkau sudah bangkit dan hidup untuk memberikan rahmat-Mu yang besar itu. Engkau sudah bangkit dan hidup untuk memberikan kesempatan pada kami. Engkau kebangkitan dan hidup supaya kami beroleh pengharapan. Bahkan Engkau kebangkitan dan hidup supaya kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Mari kita angkat dua-dua tangan kita di hadapan Tuhan dan katakan amin jika engkau mempercayainya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak terbatas itu. Persekutuan kekuatan kuasa Roh Kudus
turun atasmu mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saya persilahkan multimedia untuk memberikan pengumuman. Shalom Jemaat GBKC, berjumpa kembali bersama saya Jessica Priscilla di GBKC News edisi Paskah 2021. Kami segenap jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDM Anita Ratu Edo MPDK untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ngopi, ngobrol pria sejati, yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 7 April 2021 pukul 19.30 WIB melalui Zoom Meeting. Hai kaula muda, berjumpa kembali dalam Hotspot Teens dan Youth Jumat 9 April 2021 pukul 17 WIB via Zoom Meeting. Kita akan sama-sama dilayani oleh Saudari Agnes Monikawang STH. See you! Kami mengundang seluruh pelayan dan jemaat Tuhan untuk menghadiri ibadah doa terobosan pada Sabtu 10 April 2021 pukul 15.30 WIB yang akan dilayani oleh Saudari Angelia Gulo SPD melalui Zoom Meeting. Berjumpa kembali dalam ibadah raya Minggu 11 April 2021 pukul 8 WIB. Kita akan dilayani oleh PDM Dr. Haryanto. Ibadah dilaksanakan via Zoom Meeting dan dapat diakses secara live streaming melalui channel YouTube GBI Kasih Morotai. Adik-adik Abikasi, jangan lupa ya untuk mengikuti ibadah Abi setiap minggunya pukul 16 WIB via Zoom Meeting. Sebagai catatan, kami mengharapkan kerjasama dari setiap orang tua untuk mengingatkan anak agar hadir tepat waktu, menghimbau anak berpakaian rapi dan sopan layaknya bersekolah minggu di gedung gereja, mendampingi anak-anak selama jalannya ibadah agar anak-anak bersemangat dan fokus beribadah, membantu mematikan mikrofon saat ibadah ingin dimulai, dan menyalakan ketika anak-anak diminta responnya. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan, persembahan jemaat dapat diberikan secara transfer dengan nomor rekening 73050040006 Bank BCA atas nama GBI Kasih Kas Umum. Sekian GBKC News minggu ini. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah telah selesai dan biarlah kebenaran firman Tuhan serta kebangkitan Yesus Kristus membawa berkat bagi kita.